Teh sedang apa di dapur? Bukankah kau harus berangkat? Rusi bilang dia sedang berada di perjalanan ke sini. Kata Yen, Taeyong sejujurnya masih merasa muak mendengar nama Rusi. Aku sedang membuat semprotan cairan merica, balas Taeyong santai. Untukmu di sana ya? Ya, untukmu lah, balas Taeyong lagi. Taeyong telah menyelesaikan semprotan cairan merica buatannya. Kas dia mengetesnya dan menyemprotkan cairan itu ke telapak tangannya untuk memastikan kas semprotannya berfungsi. Setelah itu, Taeyong membersihkan tangannya. Aku akan menunggu dahulu selama 1 jam. Setelah Rusia datang, aku ingin memastikannya kalau Rusia aman di sini. Loh, bukannya kau jam 12 berkumpul? Memang, tapi diberi waktu selama 1 jam. Tolerir keterlambatan, balas Taeyong. Ya, suamiku, terserah kau saja, balas Yen sambil mencubit kedua pipi suaminya. Lekas dia menaruh botol semprotan merica. Lekas saja membukakan pintu untuk Rosie. Ia juga menghampiri Rosie yang baru masuk. Yen, sapa Rosie tersenyum senang terlihat Rosie membawa satu tote bag di tangan kirinya. Yen perkenalkan Rosie untuk duduk di sofa ruang TV. Di sana sudah terdapat keberadaan Taeyong sedang duduk. Seperti biasa, Taeyong memandang Rosie tak suka. Buka tasmu dan keluarkan seluruh isinya, perintah Taeyong. Taeyong, Yan, dan Rosie sama-sama telah duduk di sofa. Taeyong masih terus memperhatikan gerak-gerik Rosie. Pandangan tajamnya membuat Rosie sedikit kurang nyaman. Akan aku buatkan minuman dahulu, kata Yan yang hendak bangkit dari duduknya. Tak usah, Yan, ada saja, senyum Rosie. Yan akhirnya membatalkan niatnya untuk membuat minuman. Oh iya, Yan, aku membawakan sesuatu untukmu. Sebagai tanda terima kasih karena kau masih ingin menjadi temanku. Rosie menyerahkan satu buah paper bag yang dia bawa pada Yan. Oh Yan, apa kau sudah hamil? Tanya Rosie antusias saat melihat perut Yan yang memanjat. Baru saja Yan ingin menjawab, namun lebih dulu Taeyong menjawabnya. Tidak, akhir-akhir ini istriku memang sedang hobi makan, sehingga tubuhnya menjadi sedikit lebih berisi, balas Taeyong sambil merangkul pundak Yan mesra. Yan hanya diam. Taeyong bangkit dari duduknya dan meminta izin pada istrinya untuk mengangkat panggilan telepon. Setelah itu, Taeyong berjalan ke arah dapur untuk mengangkat telepon dari teman satu klub basketnya. Ya, jawab Taeyong. Ya, ini sebentar lagi aku berangkat. Apa semua sudah berkumpul? Baiklah, ya aku bawa mobil sendiri. Panggilan telepon Taeyong lebih telah berakhir. Taeyong ditelepon oleh teman satu klub basketnya karena hanya dia yang belum datang.
Taeyong lekas mendekati Azuma yang sedang membersihkan dapur. Azuma, panggil Taeyong lembut. Azuma terkejut dan lekas membungkuk hormat pada Taeyong. Iya tuan, butuh sesuatu. Satu lagi, jika terjadi hal buruk, segera menelponku dan polisi akhir ini. Baik, tuan, saya akan menjaga nyawanya dan segera menghubungi tuan dan polisi jika terjadi hal buruk. Taeyong mengangguk dan lekas pergi meninggalkan dapur. Taeyong telah kembali duduk ke sofa. Sayang, sepertinya aku harus pergi sebentar. Saat Ian sedang menuju kamar, lekas Taeyong mendekati Rosie yang masih duduk di sofa. Rosie terkejut saat mengetahui Taeyong telah berdiri di sampingnya dengan tatapan tegas. Jangan coba macam-macam di rumahku ya. Jika terjadi sesuatu, kau akan mendapatkan pelajaran dariku. Ancam Taeyong, suaranya pelan namun penuh penegasan. Rosie tertunduk takut. Taeyong lekas kembali ke posisi semula. Tak lama, Ian telah kembali dengan membawa dompet milik suaminya. Tak terasa jika Ian dan Rosie telah menghabiskan waktu yang begitu lama untuk berbincang. Pikiran mereka pun beragam, mulai dari menceritakan hal masa kecil mereka sampai hal-hal menakutkan yang pernah mereka alami. Tak sungkan keduanya juga tertawa lantang saat menceritakan hal lucu. Sejujurnya, Ian merasa senang dan hangat akan keberadaan Rosie. Rosie ternyata tak seburuk yang dia kira. Rosie pun merasakan hal yang sama. Dia tak menyangka jika dirinya akan berteman dengan istri mantan pacarnya. Ternyata benar, Ian adalah wanita yang sangat baik dan ramah. Setelah mereka menyelesaikan acara makan, ya lekas mereka kembali duduk di sofa untuk sekedar minum teh hangat. Ian, di mana toiletnya? Tanya Rosie yang terlihat kurang nyaman. Rosie lekas pergi menuju toilet. Dia terlihat buru-buru dan memegang perutnya. Ian khawatir jangan-jangan Rosie sakit perut akibat makan pedas buatannya. Setelah 10 menit di dalam kamar mandi, Rosie akhirnya keluar. Maaf ya Ian, sepertinya pencernaanku tidak baik. Tak lama Rosie kembali mengalami sakit perut, namun kali ini disertai dengan rasa mual. Ian memaklumi, dia pun begitu. Jika sehabis makan makanan pedas, maka rasa sakit perutnya akan disertai mual. Ian menunggu Rosie di depan pintu toilet dengan khawatir. Dia juga telah memegang otot sakit perut di tangannya. Astaga, apa sudah malam, aku harus bergegas pulang. Taeyong pasti akan marah padaku, balas Rosie panik sambil hendak bangkit dari tidurnya. Menginap sajalah, Taeyong belum pulang dan sepertinya akan pulang larut malam. Apa tak apa, tanya Rosie cemas. Ian mengangguk
Rusia menurut sebelumnya dia pun takut untuk bangkit dari tidurnya. Dia juga heran. Akhirnya Ian menaruh kembali ponselnya dan berusaha untuk tidur. Tak lama terdengar bunyi dari telepon dari ponselnya. Dengan cepat Ian meraih ponselnya. Senyuman mereka pada wajahnya saat mengetahui Taeyong lah yang menelpon. Taeyong melakukan panggilan video. Bukan sepertinya akan terjaga malam ini karena tak bisa meluk istriku, kata Taeyong. Ian tersenyum malu. Akhir-akhir ini Ian memang sering manja perhatian Taeyong. Saya dengar dulu, Rosie tiba-tiba jatuh pingsan karena dia sudah sebanyak 3 kali keluar masuk kamar mandi. Sepertinya pencernaan yang buruk setelah makan makanan pedas buatanku. Aku menyuruhnya menginap karena kondisi tubuhnya lemah. Najma tadi membantu memanggilkan dokter. Sial, Pak Taeyong pulang namun masih dapat terdengar oleh Ye. Ia kemudian keluar dari kamarnya untuk menuju dapur. Di tangan kanannya masih memegang ponselnya yang masih terhubung panggilan video dengan suaminya. Ian sedang menuruni satu persatu anak tangga yang kecil dengan perlahan. Dikatakan kecil karena hanya terdapat 2 buah anak tangga yang menghubungkan lantai di kamar. Mereka berada di lantai bawah. Saya aku padamu, aku yang menghirup aroma wajah Ian sambil menuruni anak tangga pertama. Aku juga sayang yang rindu ibunya atau anaknya. Cepat ambil minum, lekas kembali ke kamar lalu kunci rapat pintu kamar ya. Ian terkejut saat mendengar suara Rosie berada di belakangnya. Lekas Ian menoleh dan benar saja, jika Rosie lah yang memanggilnya. Dia melihat keadaan Rosie yang sedikit berantakan, matanya terlihat sangat lelah. Oh Rosie, siapa? Ian terkejut.